Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang kita bahas kemarin, izin saya lanjutkan. Saya izin share screen dulu. Ya, teman-teman izin sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, baik, baik. Baik, ini sama-sama kita belajar. Saya juga sama-sama belajar, teman-teman juga sama-sama belajar juga. Mungkin kalau yang sudah hatam gitu ya untuk pengenalan buku KIA-nya nggak apa-apa, kita sambil mengingatkan kembali. Mungkin ada yang terlewat dan ada teman-teman yang mungkin belum mengetahui. Ini adalah cover dari buku KIA yang versi Nonata ataupun versi anak ya. Ini ada di tengah-tengah ya di dalam lembaran buku KIA yang terbaru. Teman-teman sudah sambil memegang buku yang terbarunya ya? Sudah, Kak. Oke. Yang berbeda tuh untuk di petunjuk penggunaan hanya di sini ya, di guru PAUD atau TK ataupun RA yang kemarin saya jelaskan. Nah, ini ada daftar isinya di sini, ada catatannya. Catatan itu apa saja? Catatan itu yang dicatat oleh tenaga kesehatan ya ataupun oleh pemantauan oleh kader ataupun oleh ibunya itu sendiri. Nah, kalau yang informasi itu hanya betul-betul berisi informasi tentang kondisi ya, tentang kondisi bayi baru lahir, lalu juga informasi tentang kelas ibu balita, kondisi balita, pengukuran lila, warna tinja air kencing, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit. Nah, ini kita ini kita berlanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada di halaman 39, pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan anak yang sudah diterima. Sekali lagi, seperti yang saya jelaskan kemarin, kolom ini adalah yang dicatat oleh ibu, tanggal dan juga tempat pemeriksaan, dan bukan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman selaku petugas, begitu. Nah, di sini nanti terlihat 0 sampai 6 jam ya. Jadi artinya pada saat bayi baru lahir ini usia neonatus ya 0 sampai dengan 28 hari, 0 sampai 6 jam inilah pada saat dia masih di tempat persalinan. 6 sampai 48 jam ini biasanya 0 sampai 6 sampai KN1 ini masih di Pasienkes tempat dia bersalin ya biasanya. Karena di 2 hari pertama. Nah, ini KN2 dan KN3 ini adalah yang dilakukan di luar itu, biasanya karena sudah pulang. Nah, ini ibunya mengisi kalau misalnya dia ternyata dilakukan pemeriksaan di mana dicatat, lalu petugasnya membubuhkan tanda tangan atau paraf. Nah, Tutup. pada bagian Ya. ini ada yang mungkin belum jelas. Kalau sudah jelas, saya lanjut ke yang lain. Ya. Sudah jelas ya? Jadi ini tolong tidak diisi untuk hasil pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaan diisinya nanti ada di lembar tersendiri dan juga ada di KMS. Nah, ini untuk bayi 0 sampai dengan 1 tahun ya. Ini juga sama, dia ada standar di sini minimal 8 kali ya, 8 kali pemeriksaan. Lalu anak balita juga sama 8 kali pemeriksaan 1 sampai 2 tahunnya. Di 2 sampai 3 tahun juga sama 8 kali pemeriksaan. Lalu 3 sampai 4 tahun sampai dengan anak usia 6 tahun. Ini 8 kali pemeriksaan minimal. Surat keterangan lahir seperti yang sudah kita ketahui ini diisi oleh yang melakukan pertolongan persalinan. Mbak Mia, bocor miri muka. Oke. Nah, ini juga banyak sekali yang belum diisi nih teman-teman ya. Khususnya di Puskesmas Monet saya mengingatkan
Jangan lupa untuk mengisi surat keterangan lahir di sini dan juga ini ada tanda tangan pengesahan dari Vaskesnya. Jadi ada tanda tangan dan juga stempel ya tempat dia lahir. Ini keterangan lahir. Biasanya ada dua, yang satu nanti biasanya kalau misalnya diberikan untuk apa kecatatan sipil ya, boleh pakai ini. Gitu. Nah, ini untuk riwayat kelahiran, ini sudah jelas, tidak ada perubahan sama seperti yang sebelumnya. Untuk pelayanan kesehatan neonatus 0 sampai dengan 28 hari, ini menggunakan pendekatan MTBS atau algoritma bayi muda ya, umur kurang dari 2 bulan. Nah, ini sudah jelas di sini di tadi KN1, KN2, KN3 dan apa saja yang harus diisi sudah sesuai. Di sini nanti bisa di checklist ya. Kalau ternyata sudah dilakukan pemeriksaan, teman-teman melakukan checklist di sini. Nah, untuk bagian ini diisi oleh petugas kesehatan. Jangan lupa catatannya, apakah bayi itu sehat atau ada masalah, nanti ditulis di sini. Apakah perlu dilakukan rujukan, ini juga perlu ditulis di sini. Ataukah misalnya pada saat pemeriksaan ditemukan ada apa masalah gitu ya, ada kelainan kongenital yang ditemukan gitu ya, atau ada masalah yang di sini nanti akan teman-teman tulis lagi di sini gitu. Lalu dirujuknya kemana? Ini nanti teman-teman bisa menuliskan sesuai dengan misalnya hasil yang ditemukan. Misalnya di 0 sampai dengan 6 jam ditemukan ada masalah, misalnya dengan lahir dengan asfiksia gitu ya, ditemukan lalu dirujuk kemana? Nah ini dicatat di sini. Nah ini KMS. Sebentar saya. KMS itu ada dua, KMS bayi perempuan dan juga KMS untuk bayi laki-laki. Ya, sudah jelas ya. Untuk cara pengisian KMS teman-teman sudah khatam semua ya? Atau ada yang perlu apa namanya refreshing lagi? Nanti kami bisa meminta bagian teman-teman di bagian gizi untuk bisa mengisi juga, gitu. Kalau misalnya ada yang perlu di-refreshing lagi nih, cara pengisian KMS seperti apa seharusnya. Nanti bisa kita bantu untuk teman-teman dari bagian gizi untuk bisa mengisi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Refreshing ini, lagi Bu Dora. baik. Kamu lagi, Pak. Nah, ini adalah grafik lingkar kepala anak perempuan, ya. Ini jangan sampai lupa, ini harus diisi di usia 0 sampai dengan 5 tahun, ya. Untuk melihat apakah pertumbuhan dari kepala bayi tersebut atau anak tersebut itu normal, mikrosepal atau makrosepal. Ya, nanti dilihat dari sini standar deviasinya. Ada di penentuan di sini, anak itu normal kalau -2 sampai +2, -2 sampai dengan +2. Kalau ternyata kurang dari -2 itu mikrosepal. Jadi di sini -2 sampai -3 garis yang ini masuknya dalam mikrosepal. Kalau yang +2 ke sini, ini masuknya dalam makrosepal. Nah, ini grafik berat badan menurut umur anak perempuan ya. Nah, ini kalau kalau yang ini berat badan berdasarkan usia. Ya, ini juga sama. Ini memakai standar deviasi ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah jelas. Ini adalah grafik IMT ya. Jadi bermacam-macam nih grafiknya. Kadang bingung nih kita pakai yang mana gitu ya. Oh, banyak banget gitu ya. Jadi memang tergantung kondisi dan memang ini sebetulnya memang sebaiknya semuanya diisi. 0 sampai dengan 2 tahun ini ada grafik berat badan menurut panjang badan ya. Ada grafik IMT ya untuk anak perempuan. Ini untuk penentuan status gizi ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi berlebih itu dari sini ya, dari IMT IMT berdasarkan umur ya. Kalau untuk menentukan status gizinya. Nah, ini grafik berat badan menurut
usia juga, ini tapi untuk anak 2 sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau dulu kan dia nyambung ya, kalau sekarang enggak. Ya, lembarannya terpisah. Nah, ini grafik tinggi badan. Nah, ini tinggi badan menurut umur ya. Jadi ada yang sangat pendek, ada yang pendek atau stunting atau stunted ya, dan dikatakan normal dan tinggi. Nah, ini juga harus dipantau, harus dilakukan pengukuran. Pengisiannya di sini. Jadi ibu harus diajarkan, ibu dikasih tahu grafik yang mana yang dalam batas normal. Jadi yang masuk dalam batas normal itu adalah yang -2 sampai dengan 2 nih di sini ya. Jadi yang masih lingkupnya garis merah ini masih masuk dalam batas normal. Kalau di bawah -2 ya, -2 sampai dengan -3 ini masuk kategori pendek ya atau stunted ya. Lalu kalau di bawah 3 ini masuknya sangat pendek atau severely stunted ya, di bawah 3 gitu ya. Nah, kalau yang +3 ini tinggi masuknya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kadang juga kan nggak hafal ya, usia anak segini berapa nih gitu ya. Kalau untuk tinggi badan itu kalau apa namanya standar rumusnya itu kalau untuk anak usia 1 tahun itu 1,5 kali dari berat badan lahir. Maaf, tinggi badan lahir. Kalau berat badan itu kalau misalnya berat badan lahir pada usia 1 tahun itu 3 kali biasanya kan rumusnya itu standar idealnya tuh kalau kita patokannya. Kok 1 tahun tapi usianya tinggi badannya misalnya nambahnya hanya 10 cm misalnya dari pas dia lahir padahal lahirnya dia 50 misalnya gitu ya dia di apa dikhawatirkan memang ada masalah dengan pertumbuhannya gitu. Jadi makanya ini memang harus dipantau terus ya berdasarkan dengan usianya. Nah, ini dipantaunya ini harus umur bulan penuh ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh misalnya 32 32 bulan gitu ya. Kalau di sini kan 2 sampai 5 tahun ya. Kalau 26 bulan tapi dia belum genap, masih kurang seminggu, 2 minggu itu nggak boleh. Jadi harus genap dulu usianya ya. Karena apa ya? Karena biar sesuai ya dengan standar. Nah, ini juga sama, grafik berat badan menurut tinggi badan anak perempuan. Oke. Kalau yang ini grafik IMT ya, teman-teman ya. IMT untuk anak perempuan ini juga sama, kita ukur dulu IMT-nya, dilihat dari tinggi badan dan juga berat badannya dengan penghitungan rumus IMT ya. Lalu untuk nanti hasilnya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Bantuin apa? Oke, di sini ada ya teman-teman nih standarnya nih ya. -2, kalau untuk yang normal gizi baiknya bagaimana? -2 sampai dengan +1 ya, standar gizi baiknya. Gizi kurang kalau -3 sampai dengan -2 ya. Nah, kalau yang berlebih itu +1 sampai dengan +2. Ini bisa dilihat di sini dari mana plusnya. Nah, dari sini ya teman-teman standarnya di sini ya. Kalau normal tadi kita lihat -2 SD sampai dengan +1 SD. -2 SD adanya di bawah sini sampai dengan +1 ya, bukan +2 ya. Sampai dengan +1 saja di sini ya. Jadi ada tiga bar ini. Ini adalah standar berat badan berdasarkan IMT berdasarkan dengan usia untuk menentukan status gizi. Jadi kalau misalnya lihat oh status gizi, oh dia gizi buruk nih, dia gizi kurang nih, itu nggak bisa dilihat hanya dari berat badan berdasarkan umur, ya harus dihitung IMT-nya. Nah, saya bandingkan di sini ya, biar teman-teman nggak bingung. Ada berat badan berdasarkan usia. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, itu grafik. Ini adalah KMS, Kartu Menuju Gigi Sehat ya. Jadi sekarang itu ada pemeriksaan gigi
ya yang ada catatan kartu gigi sehatnya. Nah, ini harus diisi. Nah, ini biasanya diisi juga oleh petugas UKS ya yang melakukan pemeriksaan rutin ya. Nah, ini juga diisi biasanya kalau anak itu sudah, kalau anak tersebut misalnya datang ke dokter gigi, terus juga ada pemeriksaan kesehatan, ini juga wajib diisi. Terus juga apa namanya kunjungan di sekolah misalnya ya, dari sekolah itu juga suka ada pemeriksaan gigi, nah ini juga wajib diisi. Nah, ini cara kita, ini juga dijelaskan ya, bagaimana cara membersihkan gigi anak, ini semua sudah ada di sini. Ya, cara-caranya. Nah, ini adalah KMS yang biasa ya, teman-teman ya. Seperti yang biasa, ini biasa kita isi. Sama, kalau yang biru ini untuk laki-laki, yang pink tadi untuk perempuan. Nah, sayang. Kalau udah selesai. Ya, ini grafik IMT menurut umur 5 sampai dengan 6 tahun. Oke. Lalu kita lanjut ke pelayanan gizi, PMBA, vitamin A, dan juga obat cacing. Nah, ini teman-teman dilihat. Di halaman ini ada pemberian makan bayi dan anak, vitamin A, dan juga obat cacing. Di sini ada di bagian komponen ASI, ya. Nasihat yang kita berikan itu apa? Frekuensi menyusuinya harus bagaimana? Posisi menyusuinya bagaimana? ASINya, cara memerah ASINya bagaimana? Nah, ini kita informasikannya ini di usia bayi berapa gitu ya. Nah, ini nanti tenaga kesehatan, kadar terlatih memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan nasihat pemberian makan pada anak. Teman-teman misalnya ada KIE pada saat ibunya imunisasi, sekalian di KIE juga mengenai ASI eksklusif ya, cara menyusui, pelekatan. Ini tolong di checklist teman-teman. Jadi itu membuktikan bahwa ibu tersebut sudah dikasih informasi oleh teman-teman gitu. Jadi kadang dokumentasi itu tidak tercatat gitu ya, padahal ini dibutuhkan gitu. Lalu ini juga MPASI. Teman-teman udah ngasih tentang penjelasan tentang MPASI gitu ya, di usia bayi berapa nih gitu ya. Kan biasa kalau MPASI di atas 6 bulan nih ya. Nah, ini juga dilakukan checklist ya. Nah, ini sebaiknya kalau yang ini 6 sampai 8, 9, 11, 12 sampai 23 karena MPAC itu memang diberikan ada standar ini ya, standar kriterianya ya. Jadi jangan langsung memberikan apa namanya berdasarkan semua umur gitu. Nanti ibunya juga kan nggak bisa menerima kalau terlalu banyak. Jadi sedikit-sedikit diberikan sesuai dengan usia yang dia miliki, usia bayinya. Lalu variasi MPASI ya. Ini kita menginformasikan tentang beras atau makanan pokoknya, harus apa, lauk pauknya, protein, minyak, sayur, buah, dan juga lainnya, teksturnya, ya, jumlah setiap kali makan. Ini nanti mungkin saya akan koordinasi dengan bagian gizi agar teman-teman juga mendapatkan refreshing ataupun apa pelatihan ya untuk MPASI. Ya, jadi nanti teman-teman di pengelola KIA karena memang berhubungan langsung ya dengan ibu balita dan juga ibu bayi begitu. Jadi supaya juga memiliki kemampuan yang lebih dalam pengelolaan MPASI. Nah, ini kapsul vitamin A dicatatnya di sini. Jangan lupa di checklist ya setiap kali memberikan. Jadi jangan hanya dicatat di itu saja. Ini boleh bukader ya. Biasanya membantu memberikan tanda. Nah, ini teman-teman pelayanan SDDTK. Siapa di sini yang belum pernah pelatihan SDDTK? Ada yang belum pernah terpapar sama sekali tentang SDIDTK? Belum. Ada Bu, Udah, Belum Bu. ya? belum Belum pernah pernah Bu. terpapar sama sekali ya. Oke, oke. Nanti kita jadwalkan untuk ada refreshing khusus ya untuk SDIDTK bagi teman-teman yang memang belum pernah pelatihan ataupun nanti yang memang mau diupdate kembali karena memang ini apa namanya ada standar penilaian begitu sesuai dengan usia ya. Dan ini ada apa namanya checklistnya ya.
Nah, ini nyambung ya teman-teman ya. Kalau di buku dia nyambung ya. Saya juga sambil buka bukunya deh biar gampang. Nah, mungkin sekilas aja saya sampaikan di sini ya. Jadi, kalau untuk pelayanan SDDTK itu kita untuk mendeteksi adanya masalah atau adanya penyimpangan gitu ya. Anak ini pertumbuhannya tadi kan sudah dicek ya, pertumbuhannya dengan tinggi badan, berat badan gitu ya. Itu sudah di panjang badan itu sudah dilakukan pemeriksaan itu adalah melihat penyimpangan dari pertumbuhan ya ini tadi ya di sini deteksi dini penyimpangan pertumbuhan berat badan berdasarkan usia berat badan berdasarkan tinggi badan berdasarkan usia lingkar kepala berdasarkan usia lilanya ini adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan sedangkan kalau deteksi dini penyimpangan perkembangan itu harus menggunakan apa namanya standar standar yang khusus gitu ya. Kan kalau ini anaknya normal nih, berat badannya, tinggi badannya normal, tapi kok anaknya diajak ngomong nggak nyambung ya? Terus usia segini harusnya dia udah bisa sosialisasi sama temennya, ini kok enggak? Terus kadang ada ibu-ibu yang ngomong, anak saya, anak saya ini bu, apa namanya, belum bisa bicara gitu ya. Anak saya belum bisa ngomong. Terus anak saya misalnya nggak mau bergaul, atau anak saya diem aja gitu ya, atau anak saya nggak nyambung kalau diajak ngomong. Nah, itu kita mendeteksinya dengan apa? Dengan cara melihat adanya penyimpangan perkembangan atau tidak. Gitu. Jadi dengan SDIDTK inilah kita untuk mendeteksi. Nah, deteksi penyimpangan perkembangan itu dengan ada alat namanya KPSP ya. KPSP itu lalu ada tes daya dengar ya, TDD ya, tes daya dengar dan juga tes daya lihat. Nah, tes daya dengar ini udah bisa dilakukan di usia 3 bulan ya, teman-teman ya, termasuk juga KPSP. Kalau tes daya lihat itu dilakukan di usia di sini kalau di sini dilihat 33 bulan ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat dari yang materi SDDTK tuh nggak segini, nggak 33 bulan. Nanti kita refreshing lagi ya teman-teman ya. Ini lalu ada deteksi penyimpangan perilaku emosional. Ini atas indikasi nih ya. Jadi anak itu apakah dia ada masalah ya. Jadi gangguan eh, mental perilaku dan juga emosionalnya. Terus ada gangguan karena autisme atau tidak ya. Ini nanti ngeceknya ada sendiri. Nah, ada yang sudah pernah melihat eh, apa namanya? Teman-teman di puskesmas SDDTK jalan nggak? Petugasnya PJ-nya siapa? Adakah yang merangkap jadi PJ SDDTK? Kalau di KIA sendiri, Kami sih petugas gizi, Kadora. tugas gizi. Jadi kalau misalnya Ya. SDDTK itu yang gimana? Sesuai dengan usianya dirujuk atau yang ada masalah aja disuruh ke SDDTK? Biasanya gimana? Atau nggak pernah ada pemeriksaan SDDTK di puskesmas? Di puskesmas sebelumnya bidan Yuni rutin kalau ada yang konsul Bu, tapi bidan Yuninya dimutasi Bu, jadi Sukma Jaya nggak ada. Oke, berarti ganti Mbak Jihan ya nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti SDDTK ada materi tersendiri deh. Itu panjang soalnya panjang kali lebar. Jadi kalau dibahas di sini nggak selesai. Kita membahas tentang isi buku KIA dulu ya. Lalu ini pelayanan imunisasi sudah jelas ya teman-teman ya. Waktu yang putih ini adalah standar yang paling baik ya, yang dia diberikan imunisasi ya. Ini yang warna putih nih ya. Warna yang abu-abu ini yang tidak boleh ya. Artinya sebaiknya tidak diberikan. Nah, kalau yang kuning usia yang masih diperbolehkan untuk melengkapi imunisasi bayi dan baduta di bawah 2 tahun ya. Kalau teman-teman misalnya bingung
boleh nggak sih BCG diberikan di usia 6 bulan, sedangkan dia anaknya belum di BCG. Lihat aja di sini. Dia masuk dalam yang kuning ya, sampai dengan 11 bulan. Ini boleh diberikan. Kalau memang ternyata bayinya belum diberikan BCG, gitu ya. Karena standarnya masih bisa diberikan. Tapi kalau sudah di atas ini ya, 11 bulan, dia udah usianya 1 tahun, kita lihat dia di berwarna merah. Usia pemberian imunisasi bayi dan balita yang belum lengkap. Ini imunisasi kejar ya, kalau yang ini ya. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi ya, yang hitam, yang abu-abu tidak boleh ya. BCG tidak boleh di sini ya, di atas 12 bulan. Jadi sebaiknya di sini gitu. Kalau dulu standarnya harus dites ngantuk, sekarang udah enggak ya. Kalau nggak ada gejala ke arah sana nggak boleh langsung diimunisasi. Tapi mungkin nanti di cross check lagi oleh PJ imunisasinya ya. Takut saya salah menyampaikan. Untuk catatan pemeriksaan anak, ini di sini sama ya, teman-teman ya. Ini juga sama. Ya. Status tumbuh kembang anak pada saat pemeriksaan sesuai dengan hasil plotting pada lembar kurva pertumbuhan dan hasil pelayanan SDIDTK. Ya, jadi nanti hasil pemeriksaannya dicatat di sini, lalu dipindahkan ke grafik tadi. Ya, ada grafik pertumbuhan tadi dipindahkan. Jadi nggak cuma dicatat di sini aja, karena kita kita itu melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah anak ini masuk dalam kategori normal atau misalnya ada masalah atau masalah pertumbuhan atau masalah perkembangannya dia gitu. Jadi harus dimasukkan ke dalam tadi grafik ataupun kurva yang sudah diberikan, yang sudah ada di dalam bukunya. Oke, lanjut ke sini sama ya. Nah, ini yang baru ya teman-teman ya. Ini adalah lembar pemantauan harian, sama seperti yang tadi ya, sama saya yang tadi, yang kemarin ya, yang masalah maternal. Jadi ini adalah lembar pemantauan harian untuk bayi 0 sampai dengan 2 bulan. Ya, kita melihat di sini, kita nih di sini dilakukan oleh ibu ya. Jadi kita lihat di sini ya keterangannya ya. Nah, usia 0 sampai 28 hari setiap variabel diisi checklist setiap hari. Ada usia 0 sampai dengan 28 hari. Usia 29 sampai dengan 2 bulan itu satu baris setiap variabel diisi checklist setiap minggu, ya. Jadi kalau misalnya 29 hari sampai dengan 2 bulan setiap minggu, enggak setiap hari lagi. Jadi ada 4 checklist per bulannya, ya. Mana di sini ya? Ini harinya di sini. Nah, ini per minggu ya. Nah, ini per minggu, seminggu sekali. Karena kenapa? Kalau 28 hari itu harus setiap hari. Biasanya masa kritisnya di sini 0 sampai dengan 28 hari. Gitu. Jadi makanya harus setiap hari. Lalu di atas 29 di atas 28 yaitu 29 sampai dengan 2 bulan cukup 1 minggu sekali. Nah, ini kita ajarkan bagaimana cara ibu untuk melakukan pemeriksaan dan tanda-tanda bahaya, normal atau tidaknya, ya. Dari nafasnya, ada sesak atau tidak, ada nafas cepat atau tidak, tarikan diri dada atau tidak. Nanti ini standar ini ada semua ya teman-teman di dalam buku KIA. Ini aktivitasnya juga sama, lemah atau tidak, bergerak, bergerak normal, tidak bergerak atau menangis atau merintih. Warna kulitnya bagaimana? Biru atau tidak? Di sekitar mulut atau tangan, kaki atau tampak seperti marmer, tampak pucat, ada tanda-tanda memar di kulit. Hisapan bayinya bagaimana? Tampak lemah atau tidak bergerak, menangis seperti merintih, tidak mau menghisap atau menghisap lemah, muntah memuntahkan susunya, muntah cairan warna hijau, kencingnya kurang dari 6 kali per hari, warna kencing kuning pekat. Nah, ini masuk dalam kategori di kategori yang di sini ya, digabung ya teman-teman ya, hisapan bayi. Karena kan kalau misalnya banyak ini di satu-satu, ini pasti akan banyak banget nih, gitu ya. Nah, tadi yang kencingnya gimana? Nah, kalau misalnya ada salah satu aja kayak gini ada di sini ya, ini nggak harus semuanya ada ya teman-teman ya. Ini kan banyak nih. Ada berapa nih? Tampak lemah, tidak bergerak, menangis seperti merintih, tidak mau menghisap, menghisapnya lemah, muntah-muntah gitu ya, muntah susu, muntah cairan yang berwarna hijau. Ini salah satu ada, ini di checklist, ibunya diajarkan untuk menceklis gitu. Lalu kejang.
Kejangnya gimana? Kalau kejang pada bayi nggak seperti kejang pada orang dewasa ya. Hanya matanya mendelik saja atau tangannya dia kadang suka bergerak kayak orang nari gitu ya. Mulutnya mencucu itu biasanya ada. Kalau mulutnya mencucu itu eh tetanus ya teman-teman ya. Atau menangis melengking. Nah ini tanda-tanda ini ibunya diinformasikan. Termasuk ada masalah dengan ini suhu ya. Kalau di atas 38,5 atau terasa dingin ya di bawah 36,5 ini juga sama. Nggak cuma panas yang dibilang, nggak cuma panas yang diajarkan, tapi juga dingin, terlalu dingin gitu ya. Bayinya anyep gitu ya, dingin gitu ya, ekstremitasnya dingin biasanya mungkin di bawah 36,5. Buang air besarnya bagaimana ya? Lebih dari 48 jam setelah lahir, belum BAB lebih dari 48 jam setelah lahir. Jadi normalnya itu dalam 2 hari pertama itu bayi sudah buang air besar. Bayi sudah mengeluarkan mekonium, ya. Lalu tidak ada anus atau BAB keluar dari lubang di sekitar anus, ya, bukan di anusnya tapi di lubang sekitar anus. Lalu BAB seperti dempul, BAB lebih sering dan lebih encer. Ini ada salah satu tanda ini harus di checklist, ya. Jumlah warna air kencing. Ini juga sama, ya. Tali pusatnya ada kemerahan di pusat atau bernanah atau berbau, matanya, mata merah, ada kotoran bernanah atau tidak. Lalu kulitnya ada bintil-bintil isi air atau ada bintil isi nanah. Nah, ini salah satu ada, ini juga di checklist ya. Imunisasi, belum mendapat imunisasi hepatitis BO, belum mendapatkan imunisasi BCG. Nah, ini juga di checklist kalau memang ternyata bayinya belum mendapatkan imunisasi pada saat lahir. Misalnya lahir di rumah sakit gitu ya, bayinya belum diimunisasi BCG atau hepatitis B0 gitu ya. Nah, ini juga di checklist supaya. Nah, teman-teman harus mengajarkan kader untuk melakukan pemeriksaan ini juga. Jadi kader itu harus paham tentang pemantauan harian bayi. Karena di sini pada saat ibunya melakukan checklist, ini nanti ada paraf kader. Kan sekarang ada kader TPK ya, yang memantau ya. Setiap ada bayi lahir itu dipantau oleh kader TPK. Dan ya, tugasnya nanti bukan cuma datang ke apa namanya keluarga, tapi tidak ada indikator yang dia periksa gitu ya. Nah, ini adalah sebagai salah satu indikator pemeriksaan untuk menilai apakah ada tanda bahaya atau tidak pada bayi tersebut. Nah, kadernya nanti checklist di sebelah kanan. Oke. Ini adalah pemantauan mingguan ya, setiap minggu ya balita 2 sampai dengan 60 bulan. Nah, jadi kalau untuk balita ini berdasarkan umurnya di sini 2, 3, 4, 5, 6 ya per bulan ya. Per bulan ya teman-temannya dipantau ya. Nah, ini kok ada 4, ini kok banyak banget ini kotaknya. Karena yang dipantaunya, misalnya anak usia 2 bulan, minggu pertama nafasnya gimana? Ya, kalau normal checklist normal, gitu ya. Kalau misalnya minggu kedua nggak normal ada di merah, checklist di sini di minggu kedua. Minggu ketiga dia normal, checklist di sini. Minggu keempat dia nggak normal, checklistnya di sini. Ini makanya ada 4 karena harus di checklist setiap setiap minggu ya teman-teman ya, gitu. Jadi di checklist baik yang hijau atau yang merah, anaknya ada di mana nih gitu. Nggak cuma yang merah aja. Kalau memang ternyata anaknya normal, checklist lah di tempat yang hijau. Ini yang tadi juga sama ya. Kalau anaknya normal, checklist di tempat yang hijau. Karena kalau nggak di checklist, misalnya anaknya, oh anak saya normal Bu. Oh, jadi saya nggak checklist. Itu sama aja sama seperti tidak memantau gitu. Padahal sudah dilakukan pemantauan oleh kader atau teman-teman di puskesmas. Nah, ini pemantauan kesehatan bayi baru lahir 0 sampai dengan 28 hari atau neonatus. Nah, teman-teman, di sini kita harus membekali ibu ya cara mendeteksi keadaan bayi. Jadi jangan sampai nanti ada ibu yang di rumah itu anaknya tuh sebetulnya sudah kondisi harus dirujuk ke rumah sakit, tapi dia menganggapnya itu hal yang biasa dan nggak ada apa-apa dengan anaknya. Itu banyak pada saat kita melakukan bedah kasus gitu ya, kematian bayi gitu ya, yang OVP dan akhirnya dia meninggal di jalan atau misalnya meninggal di rumah sakit, tetapi terlambat merujuk. Karena apa? Karena ibunya nggak tahu. Anaknya padahal udah nggak mau netek gitu ya, udah dari pagi
anaknya udah nggak netek, anteng, dibilangnya anteng kata ibunya gitu ya. Digeletakin aja gitu ya. Tapi dia baru bawa ke rumah sakitnya itu sore gitu. Padahal kondisinya sudah pada saat itu tuh mungkin sebetulnya sudah tidak bagus. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi yang normal, bagaimana yang tidak normal. Nah, kita juga ini sama ini harus menjadi bekal untuk teman-teman yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu di TPMB, di Puskesmas, di Ponet, begitu ya. Ini harus tahu nih, gitu. Jadi pada saat melakukan kunjungan atau home care atau misalnya ada kunjungan ke Puskesmas, itu teman-teman betul-betul harus menilai napasnya normal atau enggak, gitu ya. Terus warna kulitnya itu normal atau tidak. Jadi kadang yang kita jarang melihat itu di sini nih teman-teman nih. Banyak sekali ada gangguan pernafasan itu yang terlambat mendeteksi ya. Karena teman-teman mungkin nggak mau menghitung atau tidak terbiasa melihat ada apa kondisi yang bermasalah gitu ya. Kalau mungkin yang dulu pernah berpengalaman lama di ruang perawatan gitu ya, dia nggak perlu apa namanya nggak perlu ngitung kadang ngelihat gitu aja ini napasnya cepet nih gitu jadi kadang udah instingnya udah jalan tapi mungkin yang tidak terbiasa melihat kondisi kegawat daruratan yang kita biasa ngelihatnya normal-normal aja gitu ya jarang kita menghitung ini tetap harus dihitung dalam 1 menit penuh gitu ya. Berapa nafasnya? Nah, jangan sampai anak ini masuk dalam kategori tidak sehat, kurang dari 40 atau lebih dari 60 kali per menit. Jadi pada saat ada anak dengan kondisi demam gitu ya, ini harus dicek betul nafasnya gitu. Apakah ini demam biasa atau jangan-jangan pneumonia gitu ya, ada nafas cepatnya gitu. Nah, ini yang kadang suka suka terlambat nih gitu. Terlambat melakukan rujukan padahal itu anak masuk sudah dengan kondisi yang lain, tidak hanya demam biasa gitu ya. Nah, termasuk pada bayi baru lahir juga sama. Bayi lahir dengan tidak kondisi asfiksia atau misalnya ketuban hijau atau ada masalah yang lain, itu biasanya akan mengalami gangguan pernafasan tetapi tidak langsung, teman-teman. Jadi pas habis sudah ditata laksana dengan baik gitu ya, asfiksianya hilang, bayinya sudah bisa bernapas spontan, sudah bisa menangis gitu ya. Hmm, akan dia biasanya suka ada kondisi di mana ada kondisi sebelum apnu gitu ya, napas cepat dulu, napas cepat ataupun napasnya lambat gitu ya, baru dia apnu gitu. Jadi ini yang harus dibekali nih, petugas-petugas harus tahu mana yang standarnya normal, mana yang tidak. Nah, termasuk ini ya, kuning ya. Kuning itu kita masih ingat nggak ada derajat Kramer ya? Kita dulu belajar ya, Kramer 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Kramer 1 itu dari wajah sampai dengan leher aja, Kramer 2 sampai dengan batas perut, Kramer 3 sampai dengan batas tangan, Kramer 4 sampai dengan batas kaki atau lutut gitu ya. Nah, kalau Kramer 5 udah semuanya tuh telapak tangan, telapak kaki tuh kuning gitu ya. Nah, biasanya kalau udah yang sampai telapak tangan, telapak kaki kuning udah Kramer 5, itu biasanya di atas bilirubinnya di atas 16. Nah, jadi itu juga untuk kita menentukan nih, oh ini kayaknya nggak perlu dibawa ke rumah sakit deh gitu karena kuningnya cuma sampai batas mata sampai dari kepala sampai dengan apa namanya nih leher saja gitu ya Kramer 1 oh itu biasanya kalau dicek bilirubin biasanya sekitar 5 gitu itu ada standarnya tuh teman-teman terus kalau misalnya sampai dengan batas perut oh itu nggak nyampe 11 gitu ya jadi kan yang kita sudah tahu ya yang biasa dirawat itu biasanya di atas 15 kalau misalnya ternyata masih Kramernya dan dia muncul bukan karena patologis ya. Jadi ada standar apa namanya ikterus fisiologis dan juga ada standar ikterus patologis. Yang patologis itu yang bagaimana? Yang muncul di 24 jam pertama. Belum nyampe sehari, ini bayi baru lahir tapi udah kuning, itu nggak normal atau dia menetap setelah 2 minggu ya 2 minggu itu harusnya setelah 2 minggu itu dia udah harus hilang sendiri ini kuningnya ini kok sampai sebulan ini anak masih kuning gitu ya pas kontrol mau BCG ini anaknya kuning ya izin sebentar teman-teman ya saya jawab telepon
Izin teman-teman, saya izin minta waktunya 5 menit dulu. Ini boleh teman-teman boleh disambil makan atau minum ya. Ada yang penting harus disampaikan ke yang Kesru. Izin ya sebentar ya.
Kemarin emang apa? Ya, izin teman-teman kita lanjutkan kembali. Ya, ini sudah ya. eh untuk tadi, yang untuk yang bayi bilirubin ini juga perlu di teman-teman ditekankan kembali ini kepada ibunya bagaimana cara untuk apa namanya merawat bayi dengan kondisi bayi kuning gitu ya. Terus yang seperti apa yang harus dilakukan rujukan gitu. Lalu ini juga buang air kecil ya. Normalnya bagaimana kita harus tahu normalnya 6 sampai 8 kali per hari. Kalau kurang dari itu atau warnanya pekat ya, warnanya kuning, nah ini harus dilakukan rujukan. Buang air besar, NC berisi seperti nah ini juga ada di sini kriterianya ya. Suhu tali pusat mata, bercak putih di mulut ya. Lalu kulitnya ya. Ini tadi semuanya yang kita sampaikan ini ada di dalam tadi ya, penilaian harian ya. Jadi standarnya lihatnya semuanya di sini. Nah, ini informasikan juga kondisi
tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ya, seperti yang tertera pada gambar ini, ibunya diajarkan bagaimana cara merawat bayi, bagaimana cara melihat kondisi bayi yang masuk dalam tanda bahaya. Terus di sini sunat pada bayi perempuan tidak mempunyai manfaat terhadap kesehatan dan berisiko bagi kesehatan bayi saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi kita sudah harus mulai bisa eh, apa namanya menstop ya kebiasaan kita untuk melakukan sunat pada perempuan, ya. Baik itu yang hanya misalnya kita kan nggak melukai Bu, misalnya hanya membersihkan saja. Kalau kata-katanya judulnya ya ke orang tua kita bilangnya itu sunat. Nah, itu kita nggak boleh. Ya, jadi hati-hati. Jadi, karena memang sekarang juga sudah ada, kemarin juga sudah dikeluarkan dari IBI pusat juga ya, untuk yang perlukaan vagina pada bayi perempuan, itu tidak dianjurkan lagi ya, apapun itu bentuknya, sudah tidak boleh lagi gitu. Karena memang kalau dikatakan sunat sih sebetulnya ekstrim ya, agak membuang apa namanya bagian dari vagina bayi gitu ya, termasuk klitorisnya itu. Tetapi kalau di kita sebetulnya yang banyak ditemukan di masyarakat gitu ya, kalau dibawa ke TPMB ataupun ke klinik, biasanya mereka hanya dibersihkan gitu ya, atau dilukai sedikit gitu ya bagian ujungnya. Tetapi memang standarnya itu kan kita tidak memiliki standar yang bakunya seperti apa. Dan juga tidak ada kita pada saat belajar ataupun kita sekolah itu kita diajarkan bagaimana cara kita menyunat pada bayi perempuan. Jadi sebaiknya ini tidak kita lakukan, ya. Lalu untuk kelas ibu balita. Nah, ini kelas ibu bayi balita, teman-teman bisa melihat di sini, ya. Absensinya sudah ada semua di sini. Jadi nggak usah bingung. Nanti kalau misalnya ada kelas ibu balita di posyandu gitu ya ataupun di puskesmas, teman-teman lakukan checklist di situ. Nah, ini diajarkan juga untuk orang tua pola asuh ya, berdasarkan usianya, ya. Bagaimana cara dia untuk melakukan stimulasi ya ataupun pola asuh anak sesuai dengan usianya ada semua di sini. Ini ajarkan orang tua untuk merawat bayi baru lahir dan juga informasi yang memang dia butuhkan. Ini semuanya ada di sini. Dan jangan lupa teman-teman di checklist pada saat teman-teman memberikan KIE. Tadi kan ada KIE-nya ya yang di pemantauan harian tuh. Nah, ini di sini nih ya KIE-nya. Cara memberikan ASI, menjaga bayi tetap hangat, merawat tali pusat gitu ya. Ini di checklist kalau sudah diberikan informasi. Ya, kondisi bayi baru lahir 0 sampai dengan 28 hari. Ya, setelah ibu membaca dan memahami informasi diisi checklist pada kotak. Jadi kalau ini ibunya membaca sendiri, tidak diberikan oleh petugas, ibunya checklist sendiri. Jadi nanti ibunya dikasih PR nih teman-teman. Pada saat imunisasi, ibu nanti baca ya bukunya ya. Kalau udah ibu baca, ibu checklist gitu. Nah, jadi kayak pada saat kunjungan berikutnya kita lihat nih ibunya rajin nggak baca. Dia udah tahu belum informasinya. Gitu. Nah, ini kondisi balita, ini juga sama. Setelah ibunya membaca, anjurkan untuk checklist ya. Ya, tanda anak sehat bagaimana, pelayanan kesehatan bayi dan anak balita itu harus bagaimana ya, pemantauan tumbuh kembang ya, terus imunisasi dasar, kapsul vitamin A, obat cacing. Nah, ini pelayanan yang sudah didapatkan oleh bayinya pada saat dia balita ya, ini harus di checklist. Sebentar, saya lowbat. Sebentar. Ya, kita lanjut. Ini kondisi balita. Ini tanda bahaya pada balita, ya. Ini sudah jelas pengukuran lila. Nah, teman-teman pada saat pengukuran lila ini kalau bisa ya, memang sebaiknya ini sesuai dengan standar ya cara pengukurannya dan tidak memakai baju di lengannya. Dia jadi digulung dulu nih kalau misalnya pakai lengan panjang atau itu. Termasuk pada lila pada ibu ya, ibu hamil itu juga sama. Kalau ibunya pakai jaket, jaketnya dibuka dulu, terus bajunya digulung gitu ya. Kalau bajunya tipis sih nggak apa-apa, tapi kalau bajunya tebal dia harus digulung. Dan lokasinya tuh harus diukur dulu dari pangkal lengannya sampai dengan siku diukur berapa senti, lalu dibagi dua tengah-tengahnya ini kita menghitungnya ya.
Ini ada standarnya. Nah, ini cara pengukurannya bagaimana ya. Oke, ya sudah jelas. Ini warna tinjanya ya. Kadang orang tua suka nggak tahu ini warna anak saya tinjanya normal apa enggak Bu gitu. Warnanya hijau, hijaunya seperti apa? Kadang kan suka setiap orang suka beda-beda definisinya ya. Lihat di sini ya. Di sini ada memeriksa tinja bayi setiap hari ya. Lalu di sini kondisi air kencingnya. Nah, kalau dia dehidrasinya terhidrasi baik, artinya anak itu tidak dehidrasi, minumnya cukup, ini warnanya akan kuning cerah seperti ini, ya. Kalau mulai kuning agak pekat, ini biasanya kurang. Tapi kalau dia di kondisi dehidrasi, ini pekat banget warnanya agak coklat. Nah, ini pemenuhan gizi ya, MPASI. Ajarkan cara membuat MPASI dari makanan keluarga. Ya, jadi ibu itu kadang bingung cara ngasih anak makan bagaimana, padahal di buku KIA semuanya udah lengkap, ada semua di sini. 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11, 12 sampai 23. Jadi kadang ibu itu bingung ya, maksudnya bingung tuh dia harus sibuk untuk memasak MPASI lagi, sedangkan dia sudah masak makanan keluarga gitu ya. Jadi ini cara membuat MPASI dari makanan keluarga, dari sayur. Jadi sarankan ibu kalau misalnya masak, samain aja masakannya dengan masakan yang biasa ibu makan sama anak yang lain atau ayahnya begitu ya. Jadi ibu nggak masak dua kali, jadi nggak boros juga gitu ya. Jadi bisa diambil dari sini ya cara membuatnya. Oke, ini dari bahan mentah ya, beda lagi. Cara pembuatnya bagaimana? Ini bisa dilihat di sini. Diajarkan ibunya cara membuat MPASI dari bahan mentah harus seperti apa. Pemenuhan gizi usia 6 Nah sampai dengan ini 23 bulan. tentang tanggal KPKM di dalamnya ada RPK 2024. PKP. Oke, lanjut pemenuhan gizi usia 6 sampai dengan 23 bulan ya. Nah, ini teman-teman ada yang kadang suka bingung. Usia berapa yang boleh disaring? Usia berapa yang harus dicincang? Usia berapa yang boleh dimasak biasa? Ini sudah ada panduannya semua di sini ya teman-teman ya. Ya, terus memberikan standarnya itu harus bagaimana? Apa namanya? Syaratnya harus bagaimana? Dia harus tepat waktu, harus adekuat, harus aman, diberikan dengan cara yang benar. Ini ada semua di sini. Ini ibunya juga harus harus paham, harus bisa memahami prinsip dari pemberian MPASI itu. Jadi nggak hanya asal dikasih 3 kali sehari tapi nggak tepat waktu, ya, tidak adekuat isi makanannya, banyak lebih banyak karbohidratnya aja gitu ya, tapi tidak ada kandungan proteinnya yang lain gitu. Nah ini juga harus sesuai dengan standar. Jadi ibu itu diajarkan, ya. Jadi anak juga pertumbuhannya juga bisa optimal dan mencegah dari stunting. Nah, pemenuhan gizi dan perawatan anak usia 2 sampai dengan 5 tahun. Ini di sini sudah jelas ya, teman-teman. Usia 2 sampai dengan 3 tahun ini kebutuhan minumnya berapa banyak nih? Banyak kadang kita sebagai tenaga kesehatan juga kita nggak paham. Anak itu sama nggak sih kayak orang dewasa harus 2 liter per hari? Nah, kebutuhan minum anak tuh 1.300 mili. Dia di usia 2 sampai dengan 3 tahun. Atau kurang lebih 5 gelas belimbing. Ya, beda sama orang dewasa ya. Nggak harus 8 gelas gitu. Lalu di atas 3 tahun dia 1.700. Ya. Nah, ini cairan ini kan kalau dia sudah ada susu, misalnya udah minum susu gitu ya, dua gelas gitu ya, yang satu gelas bimbing itu kan 200. Ya berarti tinggal dikurangi saja kebutuhan air putihnya berapa yang seharusnya bayi itu minum atau anak itu minum. Jadi kebutuhan cairannya tidak kurang. Nah, ini dianjurkan anaknya untuk rajin mencuci tangan, perawatan gigi diajarkan sedari kecil. Ajarkan ibu untuk rajin menyikat gigi anak sebelum tidur dan juga sesudah makan. Ini sudah jelas ya. Nah, ini stimulasi di sini nih. Sebetulnya ini adalah standar stimulasi ataupun standar pertumbuhan ya, perkembangan yang bisa dilakukan checklist oleh ibu ya. Nah, ini ajarkan ibu untuk memeriksa ini, dilakukan checklist. Kalau misalnya ternyata ada hasilnya yang di sini kolom yang tidak, ini dilakukan rujukan ya, suruh ibu itu ke puskesmas.
ya, bawa ke posyandu, ke puskesmas gitu ya. Pokoknya dia harus ketemu dengan petugas kesehatan, nanti akan ada di screening lagi kita dengan KPSP gitu ya, tadi SDDTK. Nah, standar SDTK juga sebetulnya kan rutin. 0 sampai 3 bulan itu satu kali di usia 3 bulan. 6 sampai dengan 9 bulan itu juga satu kali. Jadi ada standar usianya. Nah, ini sudah jelas, ini juga ada ya. Jadi kalau anak itu ada masalah misalnya ya, dia tidak tercapai nih di usia 3 sampai 6 bulan ini, standar perkembangannya dia tidak tercapai, ada salah satu. Kalau jawabannya itu kalau ada di standar itu jawabannya itu 9 sampai 10 itu artinya dia sesuai dengan standar ya. Tapi kalau jawabannya itu eh, 7 sampai dengan 8 itu dia meragukan. Kalau di bawah itu ada gangguan perkembangan. Ya, nah itu yang harus kita koreksi dengan tadi SDDTK dan juga KPSP tadi ya, dicek ulang nih. Gitu. Nah, ini udah kalau misalnya ada salah satu aja ya, ini sebaiknya ibunya melakukan eh, apa namanya? Rujukan ya atau membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi anak itu harus distimulasi untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang memang sesuai dengan usianya gitu. Kadang orang tua juga nggak ngerti gimana cara saya menstimulasi ya dengan cara menggendong saja atau dengan cara. Nah, ini banyak di sini caranya. Sudah ada semua di dalam buku KIA. Isinya sudah sangat lengkap gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak memakai dengan baik ya buku KIA-nya ini sayang banget karena isinya sudah lengkap banget. Jadi kalau anak itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah gangguan pertumbuhan yang memang kayak seperti gangguan autis atau gangguan yang lain, itu sebetulnya dari awal bisa dilakukan koreksi kalau anak itu dilakukan pemantauan perkembangan. Tapi kalau misalnya terlambat, jadi akhirnya kan tata laksananya juga jadinya terlambat. Anaknya jadinya delay, jadinya em, semakin terlambat mendeteksi, makin terlambat menangani, akhirnya kesini jadi banyak yang ketinggalan, yang seharusnya dia sudah bisa banyak, tetapi ini belum, ya. Nah, ini juga perawatan bayi usia 9 sampai dengan 12 bulan. Ini sudah jelas, ini ada sesuai dengan umur. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Sebelum kita menjelaskan, kita sudah paham sudah dengan usianya apa saja. Ya, jadi pada saat menjelaskan ke ibu, itu lebih enak. Ini pola asuh ya, usia 3 sampai 6 tahun. Ini juga sama ya. Jadi ajarkan ibu untuk melakukan checklist di setiap usia perkembangan ya teman-teman ya. Jadi ini bukan Bu Bidan yang checklist ya. Jadi orang tuanya yang checklist gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau yang ini ya teman-teman ya sebentar. Hmm, Yang bulan itu harus genap ya bulannya ya teman-teman ya. Itu tadi sebelah yang harus dilengkap-lengkapin. Lucu banget. Mbak Dia Isinya bocor. ada surat bocor. Ya, lalu lanjut ini dengan anak. Nih, ini ada lembar sendiri untuk Kesling ya. Ada lembar sendiri untuk Kesling, ada lembar untuk perlindungan anak di sini. Ini juga sudah jelas ya. Anak dengan disabilitas, ini juga ada lembar tersendiri ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau penyuluhan gitu ya di RT, di RW gitu ya, atau di kader untuk perlindungan anak itu harus bagaimana. Kita lihat di sini aja. Di dalam buku KKN ini sudah ada ya. Tuh. Ini juga anak dengan disabilitas. Kadang orang tua suka bertanya, dengan disabilitas itu harus bagaimana gitu ya perawatannya sehari-hari. Ini sudah ada dijelaskan di dalam buku KIA. Ya. Nih, perawatan anak sakit ya, teman-teman. Di sini bisa dilihat kondisi anak demam, anak batuk, anak diare atau mencret, luka dan koreng,
ini juga sudah ada di dalam buku KIA. Jadi Ibu diinformasikan di halaman 108 ini ya untuk melihat kalau misalnya terjadi demam ibunya harus bagaimana ya. Kalau batuk bagaimana gitu ya. Jadi sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan biasanya dia ada standar yang harus diberikan dulu. Kesiapsiagaan dalam situasi bencana. Nah, ini juga sama. Ini sudah ada di sini ya. Nah, ini sudah selesai. Oke. Ini adalah bagian buku KIA pada bagian anak ya atau pada bagian neonatal dari yang sudah saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kita Oke. mesti grafik doang kan ya Bu? Sama anuan ya, keterangan ya. Ya, baik teman-teman. Oke. Baik, untuk yang materi buku KIA, yang penggunaan buku KIA pada anak ya, yang tadi yang sesi keduanya itu sudah kita bahas. Ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau sudah jelas semuanya? Karena waktu udah jam 14.42 nih. Masih bergabung nggak nih? Masih Bu. Iya, Bu. Masih. Masih, Alhamdulillah. Sudah jelas semua ya teman-teman ya? Ada yang mau dari yang tadi saya sampaikan, tadi kan saya bilang saya sedang minta untuk petugas gizi Dinkes ya, nanti juga mengisi untuk peningkatan kapasitas untuk teman-teman bidan di puskesmas ya, khususnya untuk pemberian apa namanya informasi kayak tentang gizi ya, baik itu PMT, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, karena selama ini banyak yang dilatih itu kader gitu ya, kader atau petugas TPG-nya. Tapi kayaknya untuk petugas bidannya sepertinya banyak yang belum terpapar gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan termasuk juga dengan SDDTK. Walaupun misalnya memang bukan yang sesuai dengan standar pelatihan ya, harus sekian jam gitu ya. Tapi teman-teman setidaknya tahu dan bisa melakukan gitu ya. Kalau misalnya ada PJ-nya sendiri kan, ada PJ-nya sendiri SDDTK ya. Saya yakin PJ-nya itu mungkin sudah terlatih tetapi mungkin tidak tidak atau belum menyampaikan ke semuanya gitu. Teman-temannya mungkin belum terpapar gitu. Jadi Teman-teman, akhirnya teman-teman, teman-teman. ah, tem- teman siapa Mbak? Ya Allah, apa Kak Jati? Iya. Jadi eh, apa informasinya kadang hanya nyampe atau hanya dimiliki oleh PJ itu aja gitu. Jadi eh, yang lain teman-teman yang lain itu kadang suka belum belum terpapar gitu ya tentang materinya gitu. Padahal sebetulnya kalau pekerjaan itu dilakukan oleh bersama-sama ya program itu kan akan lebih baik gitu ya tercapainya. Saya yakin untuk yang bayi balita itu biasanya kan memang banyak ditemukan di KIA juga gitu di apa di oleh teman-teman PJ program KIA gitu. Jadi sebetulnya bisa sekalian sambil imunisasi pelaksanaan SDDTK gitu ya. Jadi akhirnya programnya juga bisa bagus, capaiannya juga bisa tinggi gitu. Tidak hanya untuk PJ yang PSDDTK saja gitu yang melakukan. Nah, mungkin nanti bisa bekerja sama ya dengan teman yang PJ programnya ya teman-teman ya. Izin bertanya Baik, Kak Nara. iya Putih silakan. Izin bertanya Kak, ini yang grafik berat badan di halaman 48 sama di halaman 50 untuk yang anak perempuan Kak. Sorry, bukan 50 ya, 52. 48 dan 52 Kak. Itu kalau acuan grafiknya itu kan ada -2 SD sampai dengan +1 SD Kak untuk berat badan normal. Tapi untuk Mm-mm. garisnya itu garis lengkung untuk angka +1-nya sama -1-nya nggak ada Kak untuk acuannya itu ya? Apa memang begitu Kak? Kasih sebelumnya Kak. Oh iya, yang halaman 48 ya. Mbak, kita lihat Iya ininya dulu ya. betul Kak. Sama Standarnya yang yang asli, perempuan yang sama aslinya coba kita. perempuan sama laki-laki sama Kak nggak? Oke, sebentar.
Hmm. Halaman 48 ya. Iya benar Kak. Iya. Di sini min 3, min 2, 0, langsung 2 dan 3. Memang tidak ada standar satunya ya di sini ya. Jadi perkiraannya Siap. berarti kita bisa perkirakan di tengah-tengah sini Mbak Putih ya. Ini kan untuk ini 2 dia ya. Nah, dia satunya di Siap. sini nih Mbak Putih. Ya, Siap. satu kotak min 2, 3. Nah, sebentar saya cek dulu. Iya. Yang laki-laki juga sama ya? Betul Mbak, betul Kak Dora sama. Tapi kalau lihat grafik tinggi badan, itu di acuannya kan nggak ada -1 atau +1 Kak. Jadi garisnya nggak tergambar juga nggak terpakai Kak. Beda sama yang Kak. Iya, betul. Iya. Oke. Sampai 200. Nah, nanti coba saya tanyakan lagi ke bagian petugas gizi ya, teman-teman ya. Karena ini kalau ngelihat dari kurvanya, ini nolnya juga, dia 0 dengan 2 jaraknya, dengan 0 dengan -2, ini nggak sama nih ya. Itu mungkin sesuai Kan dengan seharusnya kriterianya kalau itu Mbak yang Figura. lainnya, Kriterianya kenapa? kan sangat pendek kan -3 tuh. Cuman -3 sampai -2 aja. Di Iya, betul ketentuan tuh dok. sangat Heeh, pendek-pendek yang itu sangat tuh. pendek -3. Sangat Kan nggak pendek ada -3. sampai -1 atau +1 kan ukurannya. Iya, betul. Nah, ini yang standarnya yang normal ini dok yang ditanyakan. Yang -2 SD sampai dengan +1 SD. Plus satunya memang kan di sini nggak ada ya. Jadi untuk yang standar normalnya ini. Oh, yang Di sini 0 sampai dengan 2 2 kalau tahun. lihat itunya standar kotaknya itu dia seharusnya kan sama nih ya. Jumlahnya nih, jumlah kotaknya nih -2 ke 0 dengan 2 nih harusnya sama nih. Tapi 0 keduanya ini lebih panjang. Nanti saya tanyakan dulu. Ya, nanti saya informasikan saya yang bagian ini karena ada yang lebih paham untuk menjawab ya untuk yang ini ya. Nanti coba saya tanyakan dulu kalau memang ternyata memang seperti ini memang apa namanya? Standar garisnya memang tidak ada, tapi ini agak membingungkan karena memang rate-nya ini berbeda nih. Biasanya nih kalau yang lain-lain kan sama nih ya. Tuh. Nah, ini di sini ada sama ya jumlah ininya ya, tentangnya ya. Berat badan perempuan. Dilihat di Nah Permenkesnya ini aja tuh juga Mbak. sama. Di Permenkesnya aja coba dilihat. Apa sih Kak Vera dari tadi aku kasih Nah, nah, ini teman-teman kalau misalnya untuk bisa melihat standar normalnya +1, nanti di sini dilihat di tengahnya sini ya sementara ya. Nah, 0 sampai dengan 1 sini mungkin ditarik garis di sini di tengahnya. Ini adalah +1 berarti kan. Nah, ini nanti ada dihubungkan untuk yang berat badan normal berdasarkan usia ya, usia untuk anak perempuan. Ya, itu ya teman-teman ya. Nanti saya informasikan kembali Mbak Mbak Putih. Sementara itu jawabannya. ya Kak Dora makasih. Ya, sama-sama. Mbak Dora, izin bertanya. Ya, Mbak Mia. Mbak Dora mau nanya untuk screening perkembangan yang ada di halaman 93 sampai 102 ya kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, itu kan tadi dikatakan yang melakukan orang tua ya. Eh,
kebetulan gini, kalau ada kunjungan ke puskesmas yang khususnya yang imunisasi, kita melakukan screening juga ya. Sekalian screening dalam gedung sama kita eh, kader di posyandu menggunakan buku KIA. Nah, untuk dalam gedung, lihat bukunya belum ada dilakukan screening dari orang tua. Kita bisa Hmm, melakukan menggunakan buku ini. boleh, bisa. Bisa, Mbak. Jadi, Nah, sebetulnya di posyandu juga, itu pada saat kita posyandu, itu bisa kita lakukan juga SDDTK. Jadi peralatan SDDTK kita bawa ya, sama KPSP-nya jangan lupa. Jadi standar ya, SDDTK itu ada KPSP ya, yang kartu penilaian itu ya, untuk standar perkembangan. Nah, eh, itu nanti teman-teman bisa melihat, mana sih tadi halamannya ya? 93, 93 sampai 102 kayaknya. Nah, iya. Nah, iya ini. Ini kan kenapa ibu yang mencentang di sini. Jadi itu diharapkan ibu itu bisa sambil melakukan stimulasi ya ke anak. Bisa melakukan stimulasi, terus dia nanti bisa melihat ini anaknya saya udah dalam kondisi yang normal atau belum perkembangannya. Sesuai atau enggak, sesuai dengan usianya atau tidak gitu. Jadi jangan ngerasa anak saya sehat kok Bu, perkembangannya sesuai dengan usia kok Bu, tapi dia belum ada indikatornya gitu yang dikatakan dengan sesuai dengan usia perkembangan itu yang bagaimana. Nah, kita ini harus lihat standarnya di sini gitu. Pertumbuhannya normal, mungkin iya berat badannya sesuai dengan usia atau tinggi badannya sesuai dengan usia, tetapi ternyata perkembangannya ada yang terlambat. Nah, jadi stimulasinya nanti harus dilakukan. Nah, kalau dengan KPSP nanti ada hasil meragukan itu nanti ada kunjungan ulang dia harus 2 minggu ya tapi di rumah dia dilakukan stimulasi dulu nanti dicek lagi setelah 2 minggu oleh petugas PJ SDTK gitu ya setelah itu nanti dinilai lagi masih masih kurang masih terlambat tidak itu yang tadi perkembangannya tadi ya kan standarnya itu jumlah nilai betulnya itu 9 sampai dengan 10 kalau di bawah itu misalnya dia dapatnya itu 7 sampai dengan 8 itu masuknya meragukan. Kalau di bawah itu masuknya masuk dalam gangguan perkembangan. Nah, itu ada poin standarnya kalau dengan standar SDIDTK gitu. Kalau yang ini kan memang lebih apa namanya ya? Lebih sederhana karena memang ini untuk orang tua, bukan untuk petugas gitu. Jadi kalau misalnya mau dibawa di posyandu, pada saat di posyandu itu kita mau melakukan checklist ini, silakan aja. Tapi memang sebaiknya ini orang tua dan kita membawa KPSP, Mbak. Ya, yang nanti coba koordinasi dengan PJ SDIDTK. Seharusnya kan mereka sudah paham, ya. Ada ya gimana? saya PJ-nya Mbak Dora, makanya saya nanya kan untuk yang Oh, Mbak screen. Mia PJ-nya. Jadi kadang saya Mm-mm. PSP jika ditemukan, jika dalam buku ini ada beberapa yang belum terchecklist jawabannya seperti itu. Karena dibantu oleh kader juga di posyandu menggunakan buku kayak ini, Mbak Dora. Gimana? Ya, lakukan pemantauan perkembangan dengan checklist di bawah ini, centang ya atau tidak sesuai dengan perkembangan bayi Anda. Jika pada usia 3 bulan, bayi belum bisa melakukan salah satu dari checklist, bawa ke puskesmas atau ke paskes. Dibawa ke puskesmas atau paskes untuk lebih tadi ya, lebih lanjut dengan KPSP-nya begitu ya. Tapi, Iya, eh mereka ya, rela mm-mm. PSP. Berarti ini bisa dihitung nih Mbak. Berarti ini bisa dihitung untuk yang petugas puskesmas melakukan screening, screening perkembangan. Gitu. Selama ini Mbak Mia laporannya dari mana? Kalau yang laporan SDDTK? Dalam gedung pada saat pelaksanaan imunisasi dari pada saat bulan, iya setiap Ya, 3 bulan per 6 bulan gitu. ya. Ini juga bisa kita masukkan nih sebetulnya. Ya, Iya, soalnya ini kan sudah posyandu pakai sudah ya boleh pakai ini. ya, Nanti kalau misalnya ternyata memang ada masalah, baru kita bawa ke puskesmas iya untuk menggunakan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Iya, ya. betul, betul. Karena betul, nanti kalau misalnya semuanya pakai yang KPSP gitu ya, semuanya kan banyak banget ya jumlah balita kita gitu ya. Tapi Aja. aku pakai ini sih sebetulnya. Nanti dari sini kita lakukan screeningnya kan, apa namanya pendeteksian awal. Kalau ditemukan ada masalah, kita baru bawa ke ke puskesmas untuk pemantauan lebih lanjut. Gitu. Perlu Iya. dirujuk nggak ke rumah sakit itu nanti dari hasil yang didapatkan oleh petugas.
DDTK-nya. Gitu. Ya, udah cukup Mbak Mia? Ya, udah cukup, Mbak Dora. Makasih. Iya, ya sama-sama. Ya, baik nanti untuk meningkatkan cakupan ya, teman-teman ya. Screening perkembangan, tolong ini diisi ya, ibunya suruh ngisi gitu ya. Sambil dan sampaikan kepada ibunya, Ibu tolong isi dengan sebenar-benarnya, yang sesungguhnya, jangan semuanya diconteng ya gitu ya, karena biar anaknya bagus gitu ya, tetapi nanti yang akan merasakan dampaknya ibu sendiri gitu. Yang seharusnya anak ibu dilakukan stimulasi lebih lanjut gitu ya, dilakukan tata laksana lebih lanjut, ini tidak gitu. Jadi kan yang paling paham ibunya ya, yang seharian sama sama anaknya itu kan ibu atau pengasuh yang lain gitu. Jadi disampaikan sesuai dengan kondisi yang realnya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah? Sudah cukup? Titip ya teman-teman ya. Orang tua kadang suka nggak tahu cara menstimulasi anak. Jadi mohon nanti untuk disampaikan. Terus ini juga pada saat melakukan ini apa checklist ini kan usia 3 sampai 6 bulan. Ini adalah usia stimulasi ini ya. Stimulasi yang ini nih yang harus dilakukan ya. Tapi untuk pemeriksaan ini checklistnya ini harus digenap di usia 6 bulan ya. Nggak boleh di usia 5 bulan karena dia belum mencapai usia untuk dilakukan checklist apa namanya perkembangannya. Jadi di usia 6 bulan baru dia di checklist ya. Jadi per 3 bulan 0 sampai dengan 3 nanti di usia 3 bulan. Lalu di usia 3 sampai 6 tapi sudah dikasih stimulasi terus ya dari usia 3 sampai dengan 6 bulan ya. Kadang anak saya belum ini Bu, belum bisa telungkup atau telentang gitu ya. Usianya 4 bulan. Oh iya, berarti ya tunggu nanti sampai dengan usia 6 bulan masih belum bisa terbalik atau telungkup atau telentang atau tidak. Nah, di usia 4 bulan kalau dia belum bisa telungkup atau telentang, diajarkan ini cara menstimulasi gitu. Jadi nanti di usia tersebut yang harusnya dia sudah mencapai ini semua, ini tidak terlambat. Oke, sudah? Ada lagi? Sudah cukup ya teman-teman ya? Ada yang sudah jalan pulang? Mbak Putih, Mbak Jihan masih di puskesmas? Masih, Kak. Oh, Masih Bu, pulang jam berapa biasanya? habis asar. Oh, Masya Allah. Tergantung. Tiap hari habis asar. Nih Bu Sumaya sama siapa nih? Bu Mimin ya? Lah Bu Mimin. Udah lama banget nggak ketemu Bu Mimin. Baik teman-teman, ini sudah jam 3 ya. Alhamdulillah. Materi kita yang kedua, updating buku KIA terbaru yang bagian neonatal sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa diterima dengan baik. Nanti kalau misalnya memang ternyata masih ada perbedaan atau misalnya ada yang tidak tepat, nanti akan saya koreksi begitu ya untuk hasil apa namanya pertemuan kita pada siang hari ini. Eh, Mohon maaf kalau ternyata ada kekurangan atau ada kesalahan selama saya menyampaikan materi begitu ya. Eh, Pak, Mohon bisa minta tolong dimaafkan. keluarin motor. Keluarin motor kemana Mbak? Baik, saya tutup acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatian dari teman-teman semuanya. Selamat pulang ke rumah, semoga lancar perjalanannya. Buar, Bu Mimin, semuanya, Mbak Rita, Mbak Ayu, semuanya terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dokter Dewi, Mbak Nurul, Mbak Ayu masih masih itu ya, stay tune ya. Tadi kita belum itu ya, belum foto ya. Belum, Kita Mbak. foto dulu deh sebelum ditutup. Bu Ana, halo. Bu Ana belum pulang. Belum lah, kan setia sama Mbak Dora. Kenapa? Kenapa? Siang ini Mbak. Kakak Kalau nggak Del. setia nanti Saya dimarahin. bikin terlambat ya.
Baik, foto ya. Satu, Selamat dua, tiga. makan. Oke, slide kedua. Kalau Mbak Diah mah, Abah Dijaya pulangnya maghrib biasanya tuh. Kan Mbak Diah? Iya betul tuh, betul. Dia mau langsung cepet-cepet kabur nih, mau cepet-cepet nih, pantatnya udah di atas. Ya, baik teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Besok insya Allah kita bergabung lagi. Mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa ya. Besok membahas tentang buku kaya kecil. Ya, udah terima semua ya buku kaya bayi kecilnya ya? Udah. Sudah. Ada Mbak, cuman emang kita Oke. kan cara pengisiannya belum. Ya, baik. Nanti besok kita belajar bareng. Baiklah. Besok juga ada pretest post-test ya untuk bayi kecil. Nanti bisa dipersiapkan gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir pada waktunya. Mudah-mudahan saya nggak terlambat ya, karena saya besok paginya harus ada ke Puskesmas Tanah Baru dulu ya, ada acara ya. Baik, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Besok ada Luar logbul juga biasanya. Mbak Dora. Makasih. Iya, Bu. Besok ada logbul Sawangan. Oh, ada logbook. Siang apa pagi, Bu? Sama-sama Kak, Siang izin pamit. 1. Iya, makasih. Sama, Ah, iya, Mampang juga ada lockbook, Mbak. Iya, oh, logbook juga. Siang ya? Iya, perkenalan. Iya, jam siang jam 1. 1. Sekalian Terus kenalan juga Bu. staf baru. Ya udah. Nanti kan ini ada itunya sih, Bu. Ada streaming YouTube-nya ya. Mudah-mudahan nanti bisa yang telat dapat infonya bisa ditonton lagi, Bu, YouTube-nya ya. Iya, Mbak. Baik. Makasih, Bu. Yo, di end ya. Terima kasih.